Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khuzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatu wal qadar salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad wa tajina biha wa yahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat ya waliyal hasanati wa qadiyal hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa jami'i ulumihi fid-dharain amin. Adapun yang kedua, halaman 7 lah. Paragraf ketiga halaman 7. Adapun yang kedua, maksud kedua ini yang kedua dari yang 3 kaifiat batin semalam. Nang di halaman 2 tuh nah. Yang halaman 2 ini tuh di bawah dipadahkan sembahyang itu pertama ada kaifiat zahir itu 7 perkara. Lalu ada kaifiat batin 3 perkara. Satu perkara sudah dibahas ada 12 dan setiap satu dari 12 mempunyai 3 kesempurnaan masing-masing. Nah, lalu tuntung sudah satu kaifiat batinnya. Lalu kaifiat batin yang kedua. Nah, ini maksudnya adapun yang kedua dari kaifiat batin yakni mengetahui dan mengiktikadkan, tahu dan yakin bahwa rahasia tiap-tiap rukun dan yang lainnya itu dan yaitu, nah jadi kita tahu dulu bahwa ada rahasia dari tiap-tiap rukun yang kita kerjakan dalam sembahyang. Ibadah itu pulang kita yakini memang rahasia itu ada dalam setiap rukun yang kita kerjakan dalam sembahyang. Itu maksudnya. Dan yaitu rahasia-rahasia itu ada di dalam beberapa perkara di dalam sembahyang. Pertama dulu, apabila engkau dengar, nah jadi ini sifatnya dia ketahui dan diyakini, itu sifatnya. Yang perkara yang akan ke depan ini yang dibahas, diketahui, tahu dulu karena sudah belajar lalu tahu dan diyakini. Apabila meyakininya waktu mengerjakan rukun tersebut bahwa ada mengandung hakikat. Nah, pertamanya apabila engkau dengar orang yang sedang azan kita, mendengar kita orang azan, baik kita wayah di rumah atau wayah di masjid, mendengar kita orang maka situ saini, nah, seketika itu kita hadirkan, maka hadirkan oleh hatimu, olehmu akan hatimu apa yang dihadirkan akan haru-hara seru hari kiamat. Jadi rasa-rasa dirasa-rasa ketika kita mendengar azan, waktu itu adalah seolah-olah terjadi hari kiamat huru-haranya. Nah itu. Dan berkemaslah engkau dengan zahirmu, artinya bersegeralah engkau dengan bersiap-siap ya kita. Arti berkemas itu bersiap-siap engkau dengan zahirmu. Cakap ibarat belum baudu hendak bakami dulu. Nah, sudah baudu bersiap. Nah itu. Dan juga batinmu pun siap. Apa batin yang siap? Nah, siapnya zahir kan kayak beristinja, berwudu, bertapih, berpakaian, nutup aurat, itu siap zahir. Kalau siap batin, siap-siap memasang keikhlasan. Nah, bagi apa memasang keikhlasan dan mempersiapkan zahir tadi? Bagi memperkenankan. Nah, arti memperkenankan tuh hendak mengerjakan panggilan sembahyang tadi. Kan azan tuh panggilan orang hendak menggawe sembahyang. Nah, memperkenankan panggilan salat. Jadi ada azan, rasa kita mudah kayak terjadi hari kiamat huru-haranya. Cepat aja kita langsung hendak bakami, beristinja segala macam. Nah, imbah itu pulang berpakaian. Nah, bersiapakan. Batu jangan kada ingat memasang ikhlas dalam hati. Nah, jadi 2 perkara itu yang disegerakan dipasang ketika kita mendengar azan. Orang tuh misalnya bakiawan, ayo cepat ya, bila lambat tak tinggal ya. Nah, tertinggal bobot di kapal nih misalnya atau bobot di taksi. Jadi jadi sopir, ayo cepat mau kita tuh segera tuh bang ya kalau ada mobil lambat sebab pencang orang tinggalkan. Nah, kayak itulah suasana hati kita waktu orang azan. Nah, kadang kayak waktu azan tuh kayak galing berapa azan kah aja, oh ya kah aja galing
apa macam-macam galing-galing di muka TV lah segala macam kayak kada mahirani ajan itu nah itu kada badap lawan ajan itu sendiri. Nah ada juga orang yang asik lawan gawiannya kada seolah-olah ajan itu biasa-biasa aja padahal waktu itu seperti panggilan yang terjadi di hari kiamat kena. Nah dan bersegera kepada sembahyang, boleh sembahyang seorangan atau di rumah dengan anak bini atau ke masjid. Nah karena bahwasanya orang yang bersegera kepada seruan ini, seruan bang itu nah, mereka itulah orang yang nanti diseru pada hari kiamat dengan lemah lembut. Nah diseru dengan lemah lembut pada hari kiamat. Jadi kita itu karena kan kiamat terjadi hancur berataan karena dibangkit dikiawe ayo bangun cepat, ada yang dihambat waktu dibangkit tuh, ada yang disipak terserah orang nah ada yang dipanggil dengan lemah lembut. Nah orang yang dipanggil dengan lemah lembut ini amaliyahnya. Nah amaliyahnya adalah waktu mendengar azan ini bersegera. Nah bila kita balik lambat ya kena di padang mahsyar tuh orang sipak aja tuh. Ayo bangun ya sipak kurang, ada orang mengiau lemah lembut bang. Nah kalaunya amaliyah kita waktu di dunia sudah segera mendengar azan, segera bersiap-siap ya kita, walaupun kada tulak bersegera dulu kita menyiapkan zahir kita dan menyiapkan batin kita. Masalah sembahyang itu kan apakah seorang atau berjamaah itu perkara yang kedua, sebab karena bisa sudah bersegera sekalinya sakit parut, nah atau bersegera sudah sekalinya hujan, yang jelas ada persiapan kita dulu. Maka datangkan olehmu akan hatimu atas seruan ini, artinya hati kita menyambut dengan perasaan maihakan apa ujar orang azan tadi. Kan bahasanya orang azan tuh menyambut kayak ayo sampai waktu sembahyangan inggih ya kita. Nah kayak itu mudahnya cakap bahasa Banjarnya tuh inggih. Maka jika engkau dapati akan dia hati engkau, akan dia kembali kepada hati. Maka jika engkau perdapati akan dia hati siapa? Hati engkau penuh dengan kesukaan waktu mendengar azan, kehimungan sebab cagar batamuan Tuhan nih lagi yang berisi dengan gemar. Nah lalu hati itu selain senang dan berisi dengan gemar kepada bersegera menyambut azan tadi nih, maka hasilnya ketahuilah olehmu bahwa lagi akan datang akan dikau seruan dengan kebajikan pada hari kiamat. Nah jadi jika ibarat di hari kiamat tuh kan kita dibalas dengan seruan yang lemah lembut. Pian masuk dulu ke sini ya. Ke sebelah sini pian duduk. Ini nah banaung di sini nah aja. Nah nyaman kok. Maka orangnya bagus menyuruh, lemah lembut pulang menyuruh, membawai menonton. Nah aku nangka itu pada orang sipak-sipak. Dan keduanya pulang, yang kedua apabila kita mendengar azan nih, yang kedua tahu sudah kita lah kok. Jadi mun hendak selamat dari huru hara hari kiamat dan selamat dari huru hara kainat setelah dibangkit, amalannya simpel benar. Bila kita mendengar azan, nah kita bersegera. Yang disegerakan dua perkara dulu yang disiapkan. Pertama ibarat hendak bakamih dulu, beistinja, KWC segala macam, baudu, batapih, berpakaian. Satu, yang kedua di hati siapakan ikhlas yang sifat 20. Nah niatnya tujuannya keridhaan Allah yang diharap dan yang dipandang kebaikan Allah. Nah itu yang disiapkan. Jadi kedua-duanya itu disiapkan. Nah satu adalah hasilnya kinasakan kita juga. Dan keduanya, yang kedua bila kita mendengar azan nih, apabila datang lain lagi kesini kedua yang dihakikatakan dari yang kaifiat yang kedua kaifiat batin. Nah yang kedua apabila datang kepada tempat bersuci. Nah kita hendak ke WC, hendak bersuci nih daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka janganlah lalai engkau daripada hatimu. Jadi hati engkau jangan lalai. Maka bersungguh-sungguh engkau mensucikan baginya nyak hati. Tuh di sini di bawahnya itu nah, cunting di bawah hati, cunting juga. Jadi ada kembalinya tuh kemana? Kembali kepada hati.
Maka bersungguh-sungguhlah engkau mensucikan baginya hati dengan taubat. Nah, ini pulang yang kita yakini. Pertama kita tahu dulu. Yang kedua kita yakini apabila kita hendak ke WC atau hendak ke mandi, nah, yang kita ketahui dan kita yakinin itu jangan kita lalai dari bertaubat. Jadi waktu kita mandi itu kita sudah bertaubat. Kan mandi itu secara zahir aja. Nah, sedangkan taubat itu tuh perkara yang kada kelihatan ya. Kalau mandi itu kan kelihatan gawiannya, taubat itu kelihatan gawiannya. Ada kelihatan. Nah, dahulu yang ada kelihatan itu bertaubat. Sebab mandi beberasi secara zahir, taubat pun beberasi. Nah, jadi orang mandi jangan hanya zahir yang diberasihi, tapi juga batinnya yang diberasihi dengan cara bertaubat. Sambil berjalan kah menuju WC, astagfirullah. Banyak yang ditaubati kita tuh. Kita tuh cakap diungkai kesalahan kita banyak bener. Cuma kita kadang kada sadar bahwa itu salah. Nah, dan menyesal atas barang yang taksir daripada ibadah. Dan menyesal atas barang yang taksir daripada ibadah. Arti menyesal itu rasa banyak kekurangan atau menyesal namanya. Rasa banyak berisi kekurangan. Di mana kekurangan tersebut? Waktu mengerjakan ibadah. Jadi kadada perasaan kita tuh rasa lebih di dalam beribadah itu, atau rasa sudah bagus di dalam beribadah. Contoh sembahyang ada perasaan banyak rasa kurang aku nih kita. Itu ciri diterima tuh ibadah kita. Kalau kita tuntung beribadah, tuntung sembahyang, timbul perasaan agak rasa bagus sudah, itu ciri ditolak. Jadi perasaan rasa kurang di dalam beribadah tadi, lalu kita sesali dan kita bertaubat, nah masuk kayak WC. Dan ketiganya pulang. Nah, apa fadilatnya itu mun itu kita mengamalkan. Nah, fadilatnya tuh bilainya kita hendak WC beberasih zahir. Nah, kita dahulukan beberasih batin dengan taubat. Nah, fadilatnya diampuni dosa-dosa kita, itu satu dulu. Nah, yang kedua kita diberikan nur tarang kena dikubur. Jadi amaliyah orang supaya kubur tarang itu ini diantaranya. Jadi zahir beberasih, batin pun beberasih dengan taubat. Maka dikubur tadi tarang. Nah, yang melihat tarangnya kubur kita tuh selain dari manusia dan jin. Jin kada melihat, manusia kada melihat. Namun binatang melihat. Pepohonan daun melihat, karena pohon-pohon beratan itu hidup berataan, melihat lawan tarangnya kubur kita tadi. Amaliyahnya ini hajanya bila anda ke WC sebelum beberasih zahir, beberasih batin dengan taubat dulu. Menyesal dulu bahwanya banyak bisi kesalahan dipintangan bermaksiat dan kesalahan dipintangan kada sempurna menggawi ibadat. Lalu minta ampun lawan Tuhan. Ini amaliyah supaya menerangi kubur. Tuh kali ditulis di situ ya kalau. Nah, cuma tuh anunya penjelasan guru Bahari. Dan ketiganya, yang ketiga pulang. Ketiga daripada kaifiat batin yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat. Maka waktu menutup aurat ketahuilah olehmu. Arti menutup aurat itu waktu batapi, babaju, basalawar, misalnya becawat sama aja itu juga. Maka ketahui olehmu bahwasanya maknanya itu adalah makna menutup aurat tuh. Nah, waktu itu kita yakini dan kita pahami, yaitu menutup yang keji-keji daripada badanmu, menutup yang kada bagus. Yang kada bagus tuh banyak di awak kita tuh. Kunat kada kelihatan mun dibajui ya kalau. Burut kada kelihatan mun dibajui. Bisol kada kelihatan mun dibajui. Macam-macam yang keji-keji itu daripada badanmu, daripada dipandang makhluk. Maka semua itu bahwasanya sifatnya adalah zahir badanmu itu, yaitu tempat bagi pandang makhluk. Nah,
Jadi mun kita berpakaian menutup aurat, sesuatu yang kada bagus di badan kita tuh tertutup dari pandangan makhluk. Maka betapakah hal kamu dengan aurat batinmu? Nah, jadi sini maka apakan lagi keadaan aurat batinmu dan keji. Arti keji itu yang kada bagus, yang ada daripada rahasiamu. Nah, yang ada di hati, yang kayak hasad, iri, ria, yang kada bagus tuh. Maka hadirkanlah olehmu sekalian kejahatan yang ada di hatimu itu, kejahatan batinmu itu dengan hatimu. Artinya diingatkan seorang tuh banyak bisi kesalahan di hati, itu maksudnya lah. Dan tuntutlah olehmu dengan menutup dia. Maka sesungguhnya tiada ada yang menutup akan dia kejahatan yang di hati, melainkan dengan rasa penyesalan daripada segala kesalahan. Nah, jadi kalau kita berpakaian menutup aurat, kita paham sudah menutupi sesuatu yang kada layak dipandang makhluk, ya kalau. Nah, sedangkan waktu kita berpakaian itu disuruh kita yakin dan ingat bahwa kita pun juga disuruh juga menutup aurat-aurat atau kesalahan atau yang kada bagus yang ada di hati dengan cara menyesali kesalahan tersebut. Jaka ibarat menapihi itu, betapihnya itu dengan penyesalan perkara yang di hati tadi, sebab Allah memandang ninto. Nah, maka supaya pandangan Allah tuh kada melihat lawan yang kada bagus, kayak apa cara menapihinya, membajuinya dengan rasa penyesalan. Satu. Yang kedua, malu dan takut kepada Allah. Nah, ada perasaan supan, ada perasaan takutan. Jadi menyesal kita tuh satu dulu itu nang kaya menapihi perkara-perkara yang di hati yang kada bagus supaya kada dilihati Allah Ta'ala atau modelnya. Karena kan pandangan makhluk yang zahir, pandangan yang di hati yang kada bagus tuh Allah melihat. Kayak apa caranya supaya dipakaiani juga ditutupi aurat itu? Pertama dengan menyesali. Nah, lalu yang kedua malu dan takut kepada Allah. Jadi inti taubat itu menyesal atau batu an-nadamu, menyesal. Jadi biar muntung pian astagfirullah. Tapi di hati kada ada rasa penyesalan, belum bertobat tuh. Belum hasil taubat. Misal malam tadi berbuat yang kada bagus. Nah, pagi ini kita bertaubat, taubat kita hanya istighfar aja. Astagfirullah. Di hati kada ada rasa menyesali yang gawian malam tadi, belum bertaubat. Nah, jadi setiap satu kesalahan, satu sesalan. Dua kesalahan, dua penyesalan. Maka itu. Nah, jadi seandainya kita kena mati, walaupun muntung baca istighfar, tapi kada ada penyesalan, dianggap mati dalam keadaan belum bertaubat. Nah, jadi penting benar rasa menyesal nih. Nih dipadahkan menyesal itu nang kaya membungkus kesalahan kita dari pandangan Tuhan yang ada di hati tadi. Dan rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Nah, dua itu rasa supan ya kita Tuhan tahu bang. Takutan imbah itu menyesal. Maka seolah-olah yang kada bagus di hati kita tuh dipakaiani, maksud dipakaiani terlindung, maksud terlindung tuh hilang dalam pandangan Allah. Itu maksudnya. Dan keempatnya pulang. Nah, jadi kita tuh kira-kira bisa belum mengamalkan lagi ini nah, yang bila wayah babaju batapi lalu mengatakan menyesali kesalahan supaya jangan babaju batapi itu kan supaya orang makhluk yang melihat yang keji-keji di awak. Nah, sekarang yang keji-keji di batin bang, supaya Allah jangan melihat, disesali waktu kita yang betapih itu bisa belum sok memalakannya kalau. Nah, hanya tahu sekarang kita memalakan begimitan. Sebab betapih itu kita hari-hari bang, betapih berselawar berbaju sambil kita menyesali kesalahan yang banyak yang di hati kita. Nah, padilatnya mau mengamalkan nangkai ini. Nah, padilatnya ditulis engkau akan dijadikan kekasih Allah Ta'ala. Nah, itu padilatnya pulang. Jadi hendak jadi wali ini tuh gampang aja. Amalannya wayah betapih aja sekalinya. Ini ya kalau wayah babaju, wayah betapih jadi wali. Simpel benar. Nyaman tahu juga benar tahu ya kalau. Apalagi tahu bersanga begini ya. Nah,
mun salama ini kita kan tapi itu kada ingat apa-apa membagusi lawan tapi supaya bagus dilihat orang ingat situ aja, apalagi tapi hanyar pulang. Nah, bisa agak tuh baju hanyar bisa agak karena berjalan ke pasar ada baju sama lawan seorang lo minder itu sama aku baju aja susupan aja, nah berarti itu agak tuh. Jauh benar adab hati kita ya kalau. Nah setelah tahu ternyata bila berbaju bisa menyebabkan kita jadi wali Allah. Baju aja biar ada sembayangan ya lah. Berbaju aja rahasia jadi wali. Dan keempatnya menghadap kiblat pulang. Pasti kita sembahyang untuk menghadap kiblat. Ada rahasianya yang wajib kita etikatkan. Maka yaitu memalingkannya zahir mukamu, arti maling itu menghadapakan zahir mukamu daripada sekalian jihad kepada jihad Baitullah. Jadi arah atau jihad itu banyak, ada arah ke sana, ke situ, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke muka, ke depan tuh arah narannya. Nah, seluruh arah tuh jangan dihirani. Nah, kita hadapkan muha dan dada kita ke arah kiblat. Nah, itu maksudnya. Maksud memalingkan itu. Yaitu memalingkan zahir mukamu daripada sekalian jihad, maksudnya meninggalkan jihad-jihad arah yang lain menuju kepada jihad Baitullah. Maka ketika itu hendaklah muka hatimu, nah muka hatimu dan muka badanmu berhadap kepada Allah Ta'ala. Nah amun muka badan sudah ya kalau. Nah jadi kalaunya muka badan berhadap kepada Allah, maksudnya di bawah sembahyang, di bawah Allahu Akbar tuh muka badan sudah menghadap Allah Ta'ala. Sedangkan muka hatimu disuruh coba hadap lawan Allah, maksudnya pasang ikhlas. Nah tulis di bawah tuh muka hatimu aja menghadap, maksudnya dipasang keikhlasan di hati. Dan ketahui olehmu pula seperti bahwasanya tiada berhadap mukamu, tuh berhadaplah, tiada berhadap mukamu kepada jihad Baitullah melainkan hanya dengan cara berpaling engkau daripada sekalian jihad. Nah ya kalau kadakawa kita bujur-bujur menghadap kiblat amun masih menghadap ke kiri ke kanan, ke muka ke belakang, kecuali bujur-bujur berpaling seluruh jihad itu engkau belakangi hanya bujur menghadap kiblat. Cakai menghadap kiblat ke sana tuh nah. Maka kita yang arah ke sini kada kita hadapi, arah ke situ kada kita hadapi. Nah itu maksudnya. Jadi jarsidin, maka demikian juga tiada berhadap hatimu kepada Allah Ta'ala melainkan dengan berpaling daripada barang yang selainnya Allah. Nah sebagaimana kita menghadap kiblat tentu kita membelakangi atau meninggalkan hadapan-hadapan yang lain. Kayak itu juga kita demikian juga tiada berhadap hatimu kepada Allah melainkan dengan engkau meninggalkan daripada segala sesuatu yang selain Allah. Itu maksudnya. Kayak apa cara meninggalkan yang selain Allah? Hanya berhadap kepada Allah. Lalu babijim bemuncalkan, itu pelajaran sifat 20 aja. Jadi di hati itu banyak diisi waham, di antaranya waham kita menganggap makhluk itu ada. Nah itu waham sudah tuh. Arti waham itu kada bujur. Maka setiap ada bujur, julmah, kadap. Nah, apabila yang kadapnya ada di hati, nah itu menumbuhkan penyakit hati itu. Jadi selama kita masih menganggap makhluk itu ada, berarti kita maharagu waham di hati. Nah, dan selama kita menganggap masih maharagu waham, menganggap makhluk itu ada, nah maka kada bujur-bujur kawa kita menghadap dengan Allah semata-mata, pasti terhadap dengan makhluk. Lalu menghadap Allah tuh ke mana? Ke kanan kah, ke kiri kah, ke muka, ke belakang? Kada ke mana-mana. Nah, jadi hati kita yang berisi waham itu dibuangi. Yang perasaan kita, perasa kita amang adul tuh ada.
Mang Anang tuh ada, si Anu tuh ada, parasa kita. Padahal ujar ilmu tauhid sabaratan itu kadada. Semalam belajar sudah kok. Yang bujur-bujur bersifat baka Allah. Yang lain dari Allah bersifat fana, maksudnya kadada berisi kisah. Berarti kadada narnya. Nah, ada menjadi kisah bagi adanya Allah, bukan menjadi kisah bagi adanya makhluk. Nah, jadi kalau kita baru lihat, yang kita lihat makhluk, berarti kita kada berhadap dengan Allah. Tapi waktu kita baru lihat, yang kita lihat kebaikan Tuhan, nah ini yang disebut berhadap dengan Allah narannya. Kemana? Ke arah kanan, ke arah kiri kata sarah, karena karyanya Allah itu di mana-mana. Nah, melihat ke kanan, ya kebaikan Tuhan juga. Melihat ke kiri, ya kebaikan Tuhan juga. Melihat ke atas ke bawah, ya kebaikan Tuhan juga. Jadi kita kada kawa maliung dari memandang kebaikan Allah. Nah, maksudnya segala sesuatu itu kebaikan Allah. Maksudnya segala sesuatu diadakan, digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Nah, ada orang melihat sesuatu yang dilihatnya hanya sesuatu. Waham sudah tak? Tapi ada yang melihat sesuatu yang digandangnya, yang mengadakan, yang menggerakkan dan mendiamkan sesuatu itu. Ini yang disebut bahadab. Nah, menghadapnya hati kepada Allah maksudnya mengganang bahwa sesuatu itu diadakan oleh Allah, digerakkan dan didiamkan. Nah, sesuatu itu di mana-mana, maka disebutlah fa'aina ma tuwallu, kemanapun engkau memalingkan muha fasamma wajhullah, maka engkau sebenarnya berhadap kepada Allah, asal paham ilmunya. Nah, itu paham itulah atau maksudnya. Maka aja sedien sambungannya. Dan dan kalimatnya pulang itu sudah paham tuh lah. Jadi apabila zahir kita, muha kita disuruh menghadap kiblat, maka hati kita pun jangan kada menghadap kepada Allah. Itu maksudnya. Itu yang keempat tadi. Nah, jadi rahasia orang menghadap kiblat itu apa? Rahasia orang menghadap kiblat itu apa? Hatinya menghadap Allah. Nah, di sini ada ilmu yang lepas dari syariat. Asal hati menghadap Allah, kemanakah arah sembahyang hadapnya? Nah, ini luput ini ada aliran kayak ini. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap zahir muha dada menghadap kiblat, hati menghadap Allah. Nah, ada aliran yang luput karenanya memahami sebelah pihak saja. Dianggapnya bila sudah menghadap Allah, yaitu kiblat yang sebujurannya. Lalu inya kada peduli ke arah mananya sembahyang. Yang penting hati sudah menghadap Tuhan. Nah, luput juan ini mun inya hati menghadap Tuhan bujur aja sudah. Tapi yang badan menghadap kiblat itu yang ditambah dengan yang itu disempurnakan. Paham itulah kalau Bang Nepil mendengar kena ada pengajian-pengajian yang kayak itu. Mun sudah hati menghadap kiblat, kemana kalau lagi arah yang sembahyang aja sama aja. Nah, ini narannya Jabariyah. Nah, ini seorang mufti Indragiri Syedin memadahkan hati badan sama-sama menghadap kiblat. Nah, dan kalimatnya berdiri. Nah, waktu kita berdiri itu ada juga hakikat hati yang disuruh kita etikatkan, maka yaitu berdiri engkau tuh merupakan dengan zat diri kita. Nah, artinya bila berdiri kan seikungan, maksudnya dengan zat kita, dengan seikungan. Berdirinya engkau antara hadapan Allah Ta'ala, maksudnya yang kayak tadi juga, waktu engkau berdiri seolah-olah engkau berhadapan lawan Tuhan, maksudnya melihat lawan kebaikan Allah, itu maksudnya. Maka hendaklah engkau tundukkan kepalamu waktu berdiri itu. Nah, makanya orang sembahyang tuh kepala tuh anggap badan adalah badan di kepala. Nah kayak ini kepalanya. Nah, ini kan kalau kayak ini aja masih cugat. Nah, apalagi kayak ini jangan alih melihat. Nah, jadi sedikit tundukkan kayak itu. Oh ya, sembahyang kayak alif bongkok ya bahari. Nah, alif bongkok itu kan kepala dia tuh tagana bahalus. Nah, itu. Jadi kalau kayak ini belum sempurna, sah aja Bang, belum sempurna.
Jadi kepala tunduk akan. Nah, cuma jangan terlalu tunduk sampai tak umpat bahu tunduk. Nah aja. Nah ini gara-gara mendengar sambil goreng. Tunduk akan aja lalu tunduk kayak kini lawan bahu-bahunya. Mun lawan bahu-bahunya tunduk ada sah sembahyang. Tapi narinya pernah belajar merasakan kayak itu pengarasan benar tuh. Aku belajar kayak ini aja padahal seorang setengah goreng. Nah, kepala aja yang ditunduk akan kada mau umpat bahu tunduk. Amun bahu umpat tunduk padahal inya kawa kada betunduk kada sah berdirinya. Jadi berdiri itu berdiri tegak, bukan berdiri betunduk. Nah berdirinya ada berdiri tegak, ada berdiri bongkok. Kalau bongkok memang seajalnya itu kada kau dikarasi bapak tahan ya lah. Nah ini kawah aja tegak kenapa bebongkok, aku mengamalkan yang ini aja padahal disuruh kepala aja yang betunduk. Nah tundukkan kepalamu waktu sembahyang berdiri itu dan menjagakan atas melazimi hati akan tawadu. Nah, jadi tunduk kepala itu isyarat kita tawadu. Maka hati itu hati orang tawadu tuh. Nah, maksud tawadu di sinilah benar-benar rasa jadi hamba tawadu sebenarnya. Dengan kata lain tuh benar-benar rasa jadi hamba tawadhu tuh. Jadi kalau kita belum bujur-bujur jadi hamba belum tawadhu lagi. Nah apa pengertian hamba? Pengertian hamba dua. Kada pernah merasa kawa salamanya, kada pernah merasa baisi apa-apa salamanya. Itu hamba narnya. Jadi kita betunduk kepala isyarat bahwa kita hamba. Yaitu ada perasaan di hati kita kada pernah kawa. Yang ada ini anugerah Allah semata-mata. Dan juga kita kada pernah merasa berisi lawan sembahyang yang berdiri ini. Yang ada ini bagian dari kesugihan Allah. Nah hamba narannya. Jadi yang kita lihat tuh kesugihan orang aja, kehebatan Allah Ta'ala. Amun yang kita lihat hanya kesugihan Allah, hanya kebaikan Allah, maka timbullah di hati ini rasa hina, kada biasi apa-apa, kada kau apa-apa. Pun orang memberataan hina narannya. Sepanjang jalan ini nah, orang biasi pesawat. Seorang cawat aja biasi. Nah, yang lain pesawat. Kita asa hina tuh. Orang biasi pesawat ini, pesawat itu seorang cawat tuh gin. Menyandai ya kalau hina kada itu pada kita beisi itu cuma kurang rasa hina, apalagi ini kada beisi lalu-lalu. Nah, berhadapan dengan orang yang sugih hina kita. Nah tawadu hina, tawadu bujur-bujur jadi hamba, kada pernah kita merasa kawa, kada pernah kita merasa beisi apa-apa, hamba naranya isyaratnya betunduk kepala. Nah itu. Jadi betunduk kepala itu ada dulu perasaan di hati bahwa kita tuh hamba, supan berhadapan dengan Allah yang sugih dan segala-galanya, lalu menundukkan kepala. Nah ini maksud tunduk kepala itu. Dan melepaskan diri daripada takabur. Nah itu hasilnya. Justru bila kita melihat kehinaan diri kita, hilang sifat takabur. Itu jelas ya sudah. Jadi biar kita kada memikirkan kayak apa supaya jangan takabur. Kada usah gini pikirkan aja, sadari bahwa kita sudah hina, hilang sudah takabur itu. Nah, menyadari kayak apa caranya supaya kita hina, yang tadi kenali bahwa kita kada pernah kawa selama-lamanya. Nah, kada pernah baisi apa-apa selama-lamanya. Pelajaran sifat 20 yang semalam. Dan engkau ingatkan di sini takut ketika didirikan di hadapan hadrat Allah Ta'ala. Kan berdiri kita di hadapan Allah Ta'ala, maka di sini waktu nyawa berdiri itu hadirkan takutnya hati engkau di hadrat Allah Ta'ala, seolah-olah engkau di dalam hari huru hara hari kiamat. Dan ketika ditanya engkau daripada amal kamu, nah jadi kan karena di hari kiamat itu setelah dibangkit dikumpul, nah orang itu kena
Ditanya masing-masing, dihisap ya kita, dihisap, ditakuni, amal baik amal buruk dicatat, cak wajar weh ini kan dievaluasi, kayak apa hasilnya segala macamnya. Maka kita mun merasa kita ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, takutan berdahulu kita. Jadi kita sembahyang itu yang berdiri itu nah sudah ada perasaan menggetar, takutan lawan Tuhan, karena kita akan dihisap orang di padang mahsyar kayaknya. Soalnya kita waya sembahyang itu ada perasaan takutan lawan Tuhan, bisa kadadas kok. Ya kalau mun cakai berjadi imam tuh berdiri ada membayangkan seorang cagar dihisap, cagar ditanya kena kesalahan-kesalahan, dan sekarang seorang berhadapan dengan Tuhan bisa menggitir tuh. Nah ibaratnya paham nih tuh. Nah tapi karena kita kada paham, nah oh ya jadi imam, syukur aku jadi imam, jika tidak ada saya belakang sama yang bertahan aja. Artinya tuh merasa seorang paling layak jadi imam tuh. Ya kalau masalahnya sampai segitan ini kada ada pindah kanannya bacaannya. Ya kalau mau perasaan sawu ya. Monggo jadi belakang ya pulang. Sawu mangga ya. Sawu ya. Belum masak di belakang. Monggo aja, ini orang Jawa artinya silahkan aja kalau sawo-sawo, monggo artinya silahkan ya, mulai takbir jangan lambat gitu maksudnya di belakang. Yang di imamnya sawo. Jadi ujar orang Jawa di belakang, monggo, nah silahkan. Kada kalah orang kalwa rambai sekali aja. Nah kalwa anu buah pahuluan rambai. Tapi namun musim rambai itu pada baharaga rambai ini namun musimnya ya kalau asal di kampung kita berdiam tajajak-jajak aja rambai ini pian di padang pohon rambai malah berjalan tajajak buah rambai itu baharinya asal ingatan bahari. Nah jadi ada usah kita menyambenaran buah-buahan sembahyang itu ada usah. Nah ada usah. Kan cangang pulang ke belakang bujur aja bang, cuma kada usah cangang anu katakan sekali bisa aja orang paham aja sudah itu, kada usah yang disuruh orang tua seorang anum. Karena mengawai itu nah mengatur-atur benar. Nah bujur aja nangka itu kada salah juga nangka itu, cuma jangan terlalu paham aja orang bau tak di belakang tuh. Ya kalau mengerti aja, paham aja tuh. Kada mungkin orang datang mau kosong kada misi. Lawas ulun beimaman on guru kumpul kada pernah melihat guru kumpul kayak itu. Paling sidin sawu sidin ratakan luruskan demi kesempurnaan salat langsung Allahu Akbar. Nah kenapa karena kita beradab juga di belakang ini siapa ya kalau nah bun unyil jadi belakang nih. Nah memang hak imam bang memastikan yang di belakang itu rapat rata ya. Kalau hak imam bang bujur aja jangan itu, cuma jangan sambil menciling-ciling mata. Makanya ulun tuh bilanya imam tuh cacang ke belakang ulun berdunduk aja. Kulir ulun kasih bacaan aja. Masalahnya dicilingi sidin padahal seorang sudah rata aja sudah. Nah kayak itu. Jadi jangan sambil berciling-ciling kayak itu. Ini dasar ada di pinggir doang bagaian. Ya kan banyak masjid yang belum masuki ya kalau sambil menciling-ciling tuh. Ya. Menyuruh masuk meratakan tuh nah. Padahal yang di belakangnya hendak masuk cuma kaina dulu hadang imam takbir dulu bisa ya orang masuk ya. Kayak itu maksudnya. Tak karena mencaringi orang kalua ngapa ya bisa aja imam
Ngapa? Apa tadi nih hilang nah? Oh yang keenam. Nah dan keenamnya niat. Nah niat nah. Maka hendaklah, jadi niat ini adalah rukun sembahyang. Maka hendaklah engkau cita, hati cita itu suka, tulisnya suka di situ. Ketika itu atas memperkenankan Allah Taala. Jadi engkau berhadap lawan Tuhan itu kan dalam keadaan suka. Suka pintangan apanya? Menjunjung titahnya, menjunjung perintahnya. Jadi engkau dalam keadaan suka menggawi sembahyang, yaitu menjunjung perintahnya, titahnya itu perintahnya dengan sembahyang tadi. Jadi niat itu disertakan dengan perasaan suka mengerjakan sembahyang dan menyempurnakan dia sembahyang. Nah, suka mengerjakan sembahyang, suka menyempurnakan sembahyang. Nah, itu. Dan menyempurnakan dia apa? Cunting di bawah dia tuh, di bawah sembahyang cunting juga. Artinya kan dia tuh kembali kepada sembahyang. Itu maksudnya. Ini kita tuh bila bagagawi suka yang kita gawi mau tuh bagus. Nah, suka lawan sembahyang, menggawi sembahyang bisa bagus tuh hasilnya. Dan menjauhi daripada yang membatalkan akan dia. Nah, menjauhi daripada yang membatalkan akan dia, senang kayak itu kita, dan ikhlas karena Allah Ta'ala, karena mengharap akan pahalanya. Nah ini jadi niat itu pertama dulu kita gembira hendak mengerjakan yang dikerjakan, wayah berniat tenah. Imbah itu pulang menjauhi dari yang membatalkan akan dia, itu sudah dipahamin itu. Lalu ikhlas pulang karena Allah Ta'ala, karena mengharap pahalanya dan takut akan siksanya. Nah, itu orang yang baisin niat hendak sembahyang tuh dan menuntut hampir daripadanya. Jadi yang kita tuntut itu, atau maksud dituntut ini maksudnya yang kita inginkan waktu hendak sembahyang itu adalah niat mendekatkan diri kepada Allah. Lalu pemahaman mendekatkan diri kepada Allah, ujar orang bahar ini hampir, bukan berarti kita yang asalnya jauh lalu berparak oh Tuhan, tuh kada maksudnya lah. Bukan berarti yang asalnya kita jaraknya 1 kilo dengan Allah Ta'ala lalu jadi semitir aja di hadapan, ada kayak itu tajesim sebenarnya. Jadi menuntut hampir kepada Allah itu maksudnya hendak melihat kebaikan Tuhan. Nah, itu maksudnya baisi keinginan hati kita yaitu hendak melihat kebaikan Tuhan. Apabila wajah sembahyang, apabila mulainya waktu takbir, apabila menghadakinya yang wayah berniat itu tadi hendak melihat kebaikan Tuhan, itu maksud menuntut hampir. No jurang demi mendekatkan diri kepada Allah. Nah maksudnya hendak melihat kebaikan sidin. Itu maksudnya bukan berarti kita yang asalnya jaraknya jauh 1 kilo jadi semitir. Ada kayak itu hampir itu maksudnya. Dan ketujuhnya pulang takbiratul ihram. Maka apabila menuturkan, artinya mengucapkan dengan dia takbiratul ihram oleh lidahmu. Nah tambahi situ oleh lidahmu. Ulangilah. Dan ketujuhnya takbiratul ihram, yaitu maka apabila menuturkan dengan takbiratul ihram oleh lidahmu, maka seyugianya bahwa tiada mendustakan akan dia oleh hatimu. Nah, tidak mendustakan akan dia akan takbiratul ihram oleh hatimu. Apa garang yang kita sebut takbir ninto? Allahu Akbar, pernyataan kita bahwa yang sebenar-benar kawa dan baisi hanyalah Allah. Itu maksud pernyataan takbir. Jadi kita mengucap takbir Allahu Akbar itu ikrar kita bahwa yang bujur-bujur jadi Tuhan itu hanya Allah, sedangkan yang lain dari itu hamba. Maksudnya selain dari Allah kada pernah kawa dan kada pernah baisi. Lalu yang bujur-bujur kawa dan baisi Allah, berarti bujur-bujur akbar Allah Ta'ala minta. Nah, kenapa? Sidin aja pang yang baisi segala-galanya, dan sidin aja pulang yang kawa apa-apanya, berarti akbar. Nah maka pernyataan mulut Allahu Akbar itu adalah
pelampiasan yang di hati tadi, hasil memandang kebaikan Allah Ta'ala, nang itu tuh, memandang kehebatan Allah. Jadi kita Allahu Akbar. Nah itu yang dimaksud dari pemahaman bahwa menuturkan dengan dia takbir oleh lidahmu, maka waktu itu seyogyanya bahwa tiada mendustakan akan dia oleh hatimu. Jadi kita dasar bujur, yang bujur-bujur kawah hanya Allah, yang bujur-bujur bahisi hanya Allah, kita kadang mendustakan. Maka jika ada di dalam hatimu sesuatu yang terlebih besar, maksudnya yang terlebih hebat daripada Allah Ta'ala, maka bermula Allah Ta'ala menyaksikan atasmu bahwasanya engkau itu dusta. Nah itu. Jadi kita bujur-bujur dulu di hati melihat lawan kebaikan Tuhan hanya Allahu Akbar. Nah, namun kita masih menganggap ada sesuatu yang lebih akbar, atau dalam etikat kita berobat, misalnya perasa kita obat ini menyembuhkan, nah berarti itu belum mengakbarkan Allah Ta'ala lagi. Kita berusaha berjualan di toko perasa kita, toko ini yang maulah kita dapat rezeki, belum mengakbarkan Allah Ta'ala lagi. Nah, jadi ada di hati kita sabab yang memberi bakas. Nah, setelah paham bahwa tidak ada sabab yang memberi bakas, hanya Allah yang memberi bakas, itu yang asli mengakbarkan Allah Ta'ala tuh. Di Allahu Akbar. Nah kenapa garangnya seluruh sabab itu kada memberi bakas? Karena sabab itu makhluk tuh sifatnya panas sebenarnya, ya kada. Apa arti panah? Kada pernah kawas salamanya, kada pernah baisi salam-malamanya. Itu maksud panah narangnya. Jadi panahnya kita tuh kada imbah mati, sekarang pun sudah panah, bahkan sebelumnya sudah panah juga. Dahulu begini sampai ke ina. Itu maksudnya. Kada pernah kawa, kada pernah biasi apa-apa. Berarti yang kawa bujur-bujur hanya Allah, yang biasi apa-apa hanya Allah. Berarti akbar Allah Ta'ala. Nah itu maksud Allah akbar itu. Dan yang ke-8 wallahu a'lam gitu. Nah banyak yang hendakan kami ya kalau termasuk ulun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.